Halo para pecinta sepak bola, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Hari ini, kita bakal membedah habis-habisan salah satu laga paling krusial di grup A Piala Dunia 2026, yaitu Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Tenang aja, kita bakal kupas tuntas strategi, metrik, dan mentalitas kedua tim dengan gaya analisis khas kita. Nah, ini dia starting line up pembahasan kita hari ini. Mulai dari urgensi laga hidup mati, tuntutan Ceko buat kuasai bola, mimpi buruknya Bafana, duel taktik dua pelatih veteran, sampai pastinya prediksi pamungkas dari superkomputer Opta. Kita langsung mulai aja ya. Bagian pertama, laga hidup mati, ancaman eliminasi. Coba kalian bayangkan tensi luar biasa di Stadion Atlanta sekarang. Buat kedua tim, laga kedua fase grup ini rasanya udah persis kayak partai final. Ini murni ujian bertahan hidup paling awal, guys. Kenapa begitu? Karena di laga pembuka kemarin, dua-duanya sama-sama tersandung. Ceko sebenarnya sempat unggul cepat lewat Ladislav Krejci, tapi sayangnya mereka harus takluk 2-1 dari Korea Selatan. Di sisi lain, Afrika Selatan malah sama sekali tidak berkutik dan dihajar tuan rumah Meksiko 2 gol tanpa balas. Realitas format fase grup ini emang brilian, tapi di saat yang sama, brutal abis. Kekalahan di laga ini, apalagi kalau ditambah hasil grup lain yang gak berpihak, itu artinya tiket pulang kampung lebih awal. Gak ada ruang sekecil apapun buat blunder taktik hari ini. Kalah berarti selesai. Lanjut ke bagian 2, tuntutan penguasaan bola Ceko. Kita lihat apa aja PR besar yang harus segera dibenahi sama kubu Eropa ini. Waktu melawan Korea kemarin, Ceko benar-benar kelaparan suplai bola. Terlalu pasif dan ngebiarin lawan ngatur tempo, itu ternyata fatal banget akibatnya. Bayangin, mereka cuma bisa bikin 7 tembakan sepanjang laga. Angka expected goals atau XG mereka juga cuma mentok di 0,83. Angka segini jelas jauh banget dari standar tim sekelas Piala Dunia. Masalah ini juga diamini langsung sama striker mereka, Thomas Tjori. Dia terang-terangan bilang, "Kami jelas ingin lebih banyak menguasai bola dan tampil lebih percaya diri. Kami cuma perlu mentransfernya ke pertandingan." Jadi niat taktis mereka udah bulat banget nih. Ceko wajib pegang kendali mutlak lawan Afrika Selatan nanti. Nah, di tengah tuntutan berat ini, ada satu bumbu motivasi ekstra buat skuad Ceko. Kalau Ladislav Krejci bisa ngegolin lagi hari ini, dia bakal masuk ke klub elit bareng legenda Ceko macam Nejedly, Petras, dan Bilek. Syaratnya, selalu cetak gol di 2 laga perdana mereka di pentas Piala Dunia. Keren kan? Masuk ke bagian ketiga. Mimpi buruk Bafana. Sekarang kita geser fokus ke kubu Afrika Selatan. Kenapa sih sistem permainan mereka bisa sampai hancur lebur waktu ditekan Meksiko? Coba kita bedah angka-angkanya, dan jujur aja ini mengerikan banget. Ini adalah metrik serangan terburuk Afrika Selatan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Cuma 3 tembakan, XG nyaris 0 di 0,07, dan cuma sanggup bikin 25 umpan sukses di sepertiga akhir lapangan. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, cuma ada 2 sentuhan di kotak penalti lawan. Sekali lagi, cuma 2 sentuhan. Sistem build-up mereka benar-benar dibikin mati kutu sama high press Meksiko. Udah jatuh tertimpa tangga, pusingnya pelatih Hugo Broos nggak cuma berhenti di statistik. Mereka juga dipastikan kehilangan 2 jangkar penting di lini tengah, Yaya Sitole dan Themba Zwane, gara-gara hukuman kartu merah. Broos terpaksa putar otak ekstra keras dan kemungkinan bakal nurunin Rele Bohile Mofokeng sama Telente Mbata buat nambah lubang menganga ini. Meskipun taktik mereka hancur di laga perdana dan pelatihnya lagi dihujani kritik tajam, ruang ganti Bafana nyatanya tetap solid. Kiper cadangan mereka, Ricardo Gos, pasang badan dan bilang, "Sangat disayangkan kami kurang realistis. Menurut saya kritik ini tidak adil bagi pelatih. Kami masih mencintainya dan akan bermain untuknya." Tekanan dari luar emang gila-gilaan, tapi mentalitas skuad ini rupanya nggak gampang goyah. Oke, kita lanjut ke bagian 4, pertarungan taktik veteran. Mari kita bahas sejarah dan adu strategi seru di pinggir lapangan hijau. Ada satu angka unik banget di laga ini, 74. Percaya atau enggak, pelatih Ceko Miroslav Kubek dan pelatih Afsel Hugo Broos, umurnya tuh sama-sama 74 tahun. Ini resmi jadi duel 2 pelatih tertua dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia. Adu mekanik para sesepuh nih, pastinya syarat banget akan pengalaman. Tapi jangan salah sangka, meski Afsel babak belur di laga pertama, mereka itu sebenarnya punya kapasitas teknis yang lumayan mumpuni. Buktinya ada di Teboho Mokoena. Di tengah gempuran pressing gila-gilaan dari Meksiko, dia masih sanggup nyatat akurasi umpan sampai 92,9%. Kalau Afsel bisa manfaatin Mokoena buat ngelewatin garis pressing pertama Ceko, visinya bakal jadi senjata mematikan buat transisi Bafana. Dan kalau kita ngomongin sejarah, Afrika Selatan ini faktanya lumayan alot kalau ketemu tim Eropa.
Dari 4 pertemuan terakhir di Piala Dunia, mereka cuma kalah sekali loh. Di sisi lain, Ceko ternyata punya semacam trauma ngelawan wakil Afrika. Kalau kita ingat lagi momen waktu mereka ditumbangkan Ghana 2-0 di Piala Dunia 2006. Masuk ke bagian kelima, prediksi superkomputer Opta. Waktunya kita pinggirin dulu soal emosi dan sejarah, mari kita lihat apa kata probabilitas data. Berdasarkan 10.000 simulasi dari superkomputer Opta, angkanya bicara cukup lantang. Ceko mendominasi dan keluar sebagai favorit kuat dengan peluang menang 52,9%. Sementara itu, Afrika Selatan cuma dikasih peluang menang 23,3%. Jadi, secara kualitas di atas kertas, Ceko emang jauh lebih diunggulkan buat ngebungkus 3 poin hari ini. Jadi, ini dia pertanyaan pamungkas buat kita semua. Di satu sisi, Ceko ngotot pengen mendominasi penguasaan bola demi memperbaiki tumpulnya lini serang mereka. Tapi di sisi lain, Afrika Selatan lagi mati-matian nambal sistem build-up yang berantakan, dan itu harus dilakukan tanpa dua pilar utamanya. Dengan bayang-bayang eliminasi yang udah bener-bener di depan mata, taktik siapa yang kira-kira bakal runtuh duluan di Atlanta nanti? Menarik buat ditunggu. Oke, sekian dulu sesi bedah taktik kali ini. Terima kasih udah nyimak, dan sampai jumpa di analisis krusial berikutnya.